Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan DBS. Selamat siang. Bisa saya sampaikan hari ini jam 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi
masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens demikian, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian kan. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang.
beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Yes, selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR.
BPN, karena di dalam dua jabatan tersebut Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens demikian, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tapi aku juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan.
Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke
akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Dewi. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut, keduanya juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang, enggak baik, rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK.
Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk ke depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah-sedekah gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan
Saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.
yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut.
Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk ke depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datang ke Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan
yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana, waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus, dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.
Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koalisi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK.
Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PTUN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Yes, selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman
Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari wilayah terbuka, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak
Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kementerian. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan.
Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya yakni Mahfud MD di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat.
Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian rekan. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera
atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin
belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya yakni Mahfud MD di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Terus bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
secara intens demikian. Sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian kan. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas itu. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng,
memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan.
Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan DBS. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut, keduanya juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK.
Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PTUN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan
Saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Ya, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut, ya enggak boleh sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.
yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut.
Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini.
Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenkopolhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud,
saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kementerian. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan.
AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT
Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung
tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau
sama tentara takut ya enggak sembahyang enggak baik juga rajin sembahyang kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas ini. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR.
AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan.
Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat.
lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian rekan. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera
atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin
belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi.
Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Dewi. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus
dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam, dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang. Hadi orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus, dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi
setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK.
Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi.
Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datang ke Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya.
Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita dulu orang tuh sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu.
Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat,
demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%.
Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya yakni Mahfud MD di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan DBS. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan
gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN.
atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koalisi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan.
Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan. Selamat
yang bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerjasama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama.
ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi ya. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenlu. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet.
Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Yes, selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya.
dekat pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang.
Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena
karena di dalam dua jabatan tersebut Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens demikian, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolri-nya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan.
Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Andi Malarangeng memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke
akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G/2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Dewi. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Tribun. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK.
Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian kan. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan
Saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.
yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut.
Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan hari ini sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan
ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.
Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK.
Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman
Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari wilayah terbuka, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu, tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak
Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi. Ya, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas keren. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
Game mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan.
Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat.
lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian rekan. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera
atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin
belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah-sedekah gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
secara intens gitu ya. Sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng,
memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan.
Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK.
Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Terus bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut, keduanya juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan
saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas ini. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.
yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut.
Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobby politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan DBS. Selamat siang. Bisa saya sampaikan hari ini sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan
ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya tidak sembahyang, tidak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.
Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK.
Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Inggris. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman
Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari wilayah terbuka, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit, gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, demikian. Sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN, banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesannya baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu, tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak
Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi. Ya, jadi saya sangat tenang. Pak Hadi orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Ya. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas keren. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
Game mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan.
Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat.
lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian rekan. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Menko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau semua tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera
atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin
belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan DBS. Selamat siang, bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
secara intens demikian. Sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN, banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam, dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus, dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas ini. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng,
memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan.
Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Tribunnews. Selamat siang. Terus bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK.
Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran.
Dan sebagai informasi Tribuners, dalam menghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan IBS. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tapi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerjasama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan
saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetil-detilnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Ya, jadi saya sangat tenang. Pak Hadi orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, orang tuh kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang, tidak baik, juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat.
yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koalisi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut.
Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Soehartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Yes, selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau Menteri ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan
ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetil-detilnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak boleh sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.
Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK.
Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G/2023-PTUN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Soehartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jibli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD
ada mobil Hadi masuk ke depan kediamannya tersebut. Hadi langsung tampak berlari kecil untuk mendatangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap pernah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga,
Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, ya enggak sembahyang, enggak baik juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas kementerian. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR.
AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan.
Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung maksud kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya yakni Mahfud MD di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribunnews Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Media. Selamat siang. Terus bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk ke depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan sedekah sedikit. Gitu. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat.
Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian rekan Budi. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam dua jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN, banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi, Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak baik, rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenko. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera
atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin
belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua Koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung, maksud kami, tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan Yes, selamat siang. Bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datangi Mahfud sambil memberikan senyuman yang sumringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut, keduanya juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan Tribun. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
secara intens demikian. Sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN, banyak persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Adi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerja sama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam, dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap telah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus, dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas ini. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng,
memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat. Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan.
Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki, pada Rabu 21 Februari 2024. Jimli menuturkan Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk kembali merebut kursi Ketua MK. Hal tersebut dinilai Jimli akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Lantaran saat ini kubu 01 dan kubu 03 bakal menggugat ke MK. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya tersebut. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat, sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tak dapat diproses oleh PT-UN, karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan, sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal tersebut tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN.JKT. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo tersebut meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini, Suhartoyo, mencabut keputusan MK di atas. Jimli meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut buka suara menanggapi soal hak angket kecurangan pemilu di DPR yang tengah ramai dibicarakan. Alih-alih setuju dengan hak angket tersebut, Menteri ATR BPN tersebut justru mengajak kubu Anies dan kubu Ganjar untuk move on menyikapi hasil Pilpres 2024 ini. Adapun Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengajak semua pihak untuk bergabung ke kubu Prabowo. Namun apabila tidak mau, ia mempersilahkan pihak tersebut untuk berada di luar kubu. Diketahui usulan hak angket tersebut datang dari kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hak angket itu diusulkan lantaran mereka menduga terjadi kecurangan atas unggulnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun AHY menilai sebaiknya lawan politiknya tersebut move on. Hal itu lantaran 5 hingga 10 tahun ke depan dinilai AHY akan banyak tantangan dan komplikasi. Dalam hal ini AHY mengatakan meski hasil pemilu 2024 belum resmi diumumkan, tetapi pemenangnya sudah diketahui berdasarkan pada hitung cepat berbagai lembaga, yakni Prabowo Gibran yang diusung Partai Demokrat unggul dengan raihan suara di atas 50% dan diprediksi menang Pilpres 2024 satu putaran. Kendati demikian, AHY tetap menghormati penghitungan suara pemilu sampai dengan tuntas. Sementara itu sebelumnya Prabowo sempat mengatakan akan merangkul seluruh lawan politiknya apabila menang dalam Pilpres 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan lobi politik yang dilakukan pihaknya terkait memasukkan partai politik dari kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud. Awalnya Nusron menjelaskan bahwa saat ini situasi perpolitikan Indonesia telah masuk dalam tahapan rekonsiliasi. Menurutnya, dalam politik ada waktunya untuk bertanding dan bersanding. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun negara. Pihak-pihak yang masih berseberangan diharapkan bisa bersatu dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Nusron menyinggung ada partai politik yang mau diajak bergabung masuk kami tetapi malah mengajukan aturan main sendiri. Padahal menurut Nusron, parpol yang diajak bergabung seharusnya mengikuti aturan dari kubu Prabowo Gibran. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam penghitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum versi 22 Februari 2024 pukul 11, di mana suara masuk sebanyak 74,54%, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase suara 58,91%. Disusul oleh pasangan Amin di angka 24,08% dan terakhir Ganjar Mahfud dengan suara 17,01%. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam sebelumnya, yakni Mahfud MD, di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa kedatangannya adalah memberitahu kepada Mahfud perihal jabatan yang diembannya saat ini. Hadi juga membahas pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Selengkapnya kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Gita Irawan. Halo rekan Gita. Halo rekan, selamat siang. Baik, Gita bisa diceritakan bagaimana tadi momen kedatangan Hadi Cahyanto hingga pertemuannya dengan Mahfud? Ya, terima kasih rekan India. Selamat siang. Terus bisa saya sampaikan nanti sekitar pukul 11.09 Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama rombongannya tiba di kediaman Mahfud MD. Jadi sebelum rombongan dari Cahyanto tiba, Mahfud sudah menunggu di luar untuk menyambut kedatangan Hadi dan rombongannya. Ketika mobil Hadi masuk depan kediamannya tersebut, Hadi langsung tampak berlari kecil untuk datang ke Mahfud sambil memberikan senyuman yang semeringah, gitu, seperti layaknya kawan lama yang tidak bertemu. Setelah mengalami Mahfud, Hadi dan juga Mahfud kemudian bersalaman dan juga berpelukan serta melakukan CPK. Kemudian Mahfud mengajak Hadi masuk ke dalam kediamannya. Di depan pintu kediaman tersebut juga sempat berfoto kepada awak media dengan sikap hormat. Lalu pertemuan berlangsung secara tertutup. Demikian dengan itu. Baik, lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Gita? Ya, terima kasih. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang masa lalu dan juga PR-PR ke depan sebagai Menko Polhukam. Jadi selama pertemuan tersebut, setelahnya tadi maksud saya, Hadi menyampaikan bahwa ia mengenang juga masa-masa di mana ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI dan juga Menteri ATR BPN. Karena di dalam jabatan tersebut, Hadi harus atau terus berkoordinasi dengan Mahfud yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam secara intens, sehingga dalam terlibatannya atau dalam perannya sebagai Panglima TNI atau di ATR BPN banyak sekali persoalan yang harus dikoordinasikan dengan Mahfud. Hadi pun menyampaikan kesan yang baik selama bekerjasama dengan Mahfud. Selain itu tadi Mahfud juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pertemuan tersebut di dalam dan hanya sedikit pernyataan Mahfud di awal ketika Hadi menyampaikan tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Gita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, seperti disampaikan tadi, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap tengah bekerja sama dengan Mahfud MD sejak menjadi Panglima TNI dan Menteri ATR BPN. Ia mengaku mendapat banyak arahan dari Mahfud dalam pertemuannya kali ini. Bahkan Hadi mengaku mendapat informasi terkait Kemenko Polhukam secara mendetail dari Mahfud. Berikut pernyataannya. Saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan BLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu, dan hari ini saya bertemu, dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tidak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Pernyataan Hadi Cahyanto tersebut pun diamini oleh Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa dirinya yakin Hadi Cahyanto mampu mengemban tugas Menko Polhukam dengan baik. Dulu punya kesan bisa tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima, lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Ida. Lancar ternyata koordinasi. Nah, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi, orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut ya, enggak sembahyang, enggak boleh juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat. Jadi kesannya bagus dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas ini. Partai Golkar dan Demokrat kompak menolak usulan hak angket atas wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tegas menolak usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih mengkaji terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. Adapun juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan bahwa PKS akan mengkaji dan membahas hak angket itu bersama partai lain di koalisi perubahan. Khalid menyatakan di internal PKS belum ada pembahasan terkait usulan yang disampaikan Capres nomor urut 3 itu. Juru bicara PKS mengaku saat ini tengah fokus mengawal suara pasangan calon yang diusungnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, agar nihil dari kecurangan. Kendati demikian, PKS mengaku menghormati usulan dan inisiatif dari PDIP itu. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR perihal penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut dikarenakan Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi setelah ketua umumnya dilantik menjadi Menteri ATR. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Adapun Airlangga Hartarto memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo Gibran akan menolak usulan hak angket tersebut. Airlangga menyatakan bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo kini semakin kuat seusai bergabungnya Partai Demokrat.
Diketahui sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar kala itu mengaku mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu. Menurutnya, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat, yakni berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mantan Ketua MK Anwar Usman diminta bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MK-MK. Hal tersebut diungkapkan mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Jimli Asyidiki,